Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karamah Habib Syekh bin Bafaqih Broto Putih, Surabaya. Habib Syekh dilahirkan di kota Syiher pada tahun 1212 Hijriah. Anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana sini, pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Di Surabaya inilah mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitar, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf, dan lainnya. Hingga akhirnya di tengah hingga bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu walinya. Semenjak itu pula ia sering terhanyut alam Rabbaniyah, dan karamah-karamah yang luar biasa senantiasa mengisi kesehariannya. Sebagaimana seorang sufi, Habib Syekh Bafaqih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Ia begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair gubahan para tokoh sufi. Apalagi bila menyenandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, Syed Muhammad Bafaqih, yang bersuara emas. Bisa-bisa ia mabuk kepayang semalaman yang selalu menemani beliau semasa hidup. Dakwah Habib Syekh di tanah Jawa amatlah sukses. Ia berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu ia juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa dan masih awan kala itu. Karamah dan keutamaan. Pada suatu ketika tibalah Habib Syekh di kediaman salah satu pencintanya. Ini bukan kunjungan biasa, akan tetapi kunjungan syarat hikmah. Pasalnya begitu ketemu Syahibul Bait, sang wali menggelontorkan permintaan yang agak ganjil. Aku menginginkan 2 lembar permadani ini. Titahnya sang pencinta terkesiap, bagaimana tidak. Yang diminta junjungannya itu adalah permadani buatan Eropa yang super mahal. Barang itu baru saja dibelinya. Ia amat menyayangi permadani itu hingga ditempatkannya di tempat khusus. Begini saja, Anda boleh minta apa saja, asal jangan permadani ini, pinta si pecinta. Tidak, aku tidak menginginkan lainnya. Sang wali bergeming, negosiasi alot, dan akhirnya hati pencinta setengah mencair. Baiklah, kalau begitu Anda boleh mengambil 1 lembar saja. Setelah mendapatkan permintaannya itu, sang wali segera beranjak. Sang pencinta adalah seorang saudagar kaya raya. Sewaktu disambangi sang wali, 2 armada kapal dagangannya tengah berlayar di lautan dengan membawa muatan yang banyak. Sayang nahas mendara. 2 armadanya itu koyak akibat terjangan gelombang. Salah satunya terhempas lalu tenggelam, sementara satunya lagi selamat dan berhasil mendarat. Hati saudagar sedikit lega, syukur tidak kedua-duanya tenggelam.
Ia memeriksa kapalnya yang selamat itu dengan seksama, dan tertampanglah pemandangan ajaib di hadapannya. Ya, selembar permadani yang dihadiahkan kepada sang wali telah menambal rapat-rapat bagian yang koyak pada perahunya. Ia terpekur menyesali perlakuannya pada sang wali. Mengapa tidak kuberikan kedua-duanya saja waktu itu? Gerutu hatinya. Sang wali berkaromah luar biasa itu tidak lain tidak bukan adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, ulama besar yang pusaranya ada di daerah Boto Putih, Surabaya, dekat Masjid Sunan Ampel. Karena itu masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Habib Syekh Boto Putih. Di masanya keulamaan Habib Syekh sulit tertandingi. Pengetahuannya dalam fikih, lughah, tauhid dan lainnya sangat dalam. Sehingga sewaktu tinggal di Surabaya beliau menjadi oase yang mengobati dahaga orang-orang yang haus ilmu di ranah Jawa. Pencapaian luar biasa itu tidaklah didapatkan Habib Syekh dengan mudah dan gampang. Sebab ilmu takkan pernah ditumpahkan dari langit begitu saja. Sejak usia beliau sudah bekerja keras menggali ilmu. Mula-mula ia mempelajari Al-Quran dan beberapa bidang pengetahuan syariat dan tasawuf kepada ayahandanya sendiri, Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Kebetulan sang ayah sendiri adalah ulama yang sudah kesohor ketinggian ilmunya. Ia kemudian mengembangkan diri dengan belajar para ulama-ulama yang ada di kotanya. Pada fase ini jiwa ilmuannya sedang mekar-mekarnya. Semakin lama hatinya semakin merasakan kehausan tak terkira untuk meneguk pengetahuan, sehingga beliau dengan seizin ayahnya memutuskan berangkat ke Haramain untuk menyelami telaga pengetahuan di sana. Selama di Mekah dan Madinah, beliau belajar kepada beberapa ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Attar, Syekh Muhammad Soleh Al-Rais Al-Zamzami, dan Al-Alamah Syed Ahmad bin Alawi Jamalulail. Tak hanya sampai di situ, ia pun menyempatkan diri tinggal di Mesir beberapa lama untuk menimba pengetahuan dari guru-guru besar Universitas Al-Azhar kala itu. Wafatnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Beliau wafat pada tahun 1289 Hijriah di Surabaya. Di atas pusarannya dibangun kubah yang megah sebagai pelambang kemegahan derajatnya. Sampai kini makamnya tak henti-hentinya diziarahi kaum muslimin untuk bertawasul dengan mengharapkan barokah. Pada hari Kamis kemarin 6 Juli diadakan haul beliau yang tiap tahun diselenggarakan selepas asyar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.